Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggit Victoria J. Panyapasaribu dari kelas 1B, kelompok 5. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang psikologis dari mata kuliah landasan pendidikan. Baik, yang pertama adalah pengertian landasan psikologis pendidikan menurut para ahli. Psikologis pendidikan menurut Matsumoto adalah cabang psikologis terapan yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam pendidikan formal termasuk belajar dan penyesuaian individu dalam sistem pendidikan. Ini tuh mencakup upaya untuk menerapkan teori baik dalam kasus individu dan kelompok dan sistem sekolah secara keseluruhan. Sedangkan menurut Hodgson itu mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai cabang psikologis yang berkaitan dengan studi ilmiah tentang belajar manusia. Intinya landasan psikologis pendidikan itu merupakan dasar teoritis dan konsep-konsep psikologis yang digunakan dalam pendidikan. Lalu peran landasan psikologis itu sangatlah penting di dalam dunia pendidikan. Hal itu karena psikologis merupakan wadah yang berupaya memahami setiap keadaan peserta didik. Dan juga sebagai seorang guru, kita harus mampu mempelajari pengetahuan psikologis ini karena dapat memudahkan di dalam proses pembelajaran berlangsung dan juga membuat guru dapat mengetahui karakteristik peserta didik masing-masing sehingga membuat suasana kelas itu menjadi kondusif, nyaman, dan memudahkan anak dalam memahami materi pembelajarannya. Lalu apa sih hubungan landasan psikologis dengan manusia? Kita sebagai manusia itu merupakan objek bagi psikologis. Oleh karena itu, ilmu psikologis itu mempelajari dan memahami semua alasan dari kegiatan dan tingkah laku manusia dan juga membahas mengenai mental dan pikiran manusia. Apa saja sih fungsi dari landasan psikologis pendidikan itu? Fungsinya yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana dan mengapa tingkah laku itu terjadi, biasanya berupa deskripsi. Yang kedua juga yaitu memprediksikan bagaimana dan mengapa tingkah laku itu terjadi, dan biasanya itu berupa prediksi. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian pada tingkah laku yang sesuai yang diharapkan. Jadi itu berupa pencegahan ya teman-teman. Lalu jenis landasan psikologis pendidikan itu ada dua, psikologis umum dan khusus. Kalau psikologis umum itu mempelajari kegiatan psikis manusia pada umumnya, tapi kalau psikologis khusus itu mempelajari segi-segi kekhususan dari kegiatan psikis manusia. Psikologis khusus sendiri itu dapat dipahami dengan melihat beberapa bagiannya. Yang pertama itu psikologis perkembangan. Ini membahas tentang perkembangan manusia mulai dari dia balita hingga dewasa sampai dia tua secara psikis. Lalu yang kedua itu ada psikologis sosial. Itu mengkaji tentang interaksi manusia di lingkup sosial. Dan juga psikologis pendidikan itu membahas tentang aktivitas manusia di lingkungan pendidikan, serta psikologis kepribadian dan tipologi, yaitu menguraikan tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Dan psikopatologi yaitu membahas tentang keadaan psikis manusia yang tidak normal. Dan psikologis kriminal itu membahas tentang tindakan kriminal. Lalu ada psikologis industri itu membahas tentang apa yang berhubungan dengan persoalan perusahaan. Selanjutnya adalah bidang-bidang landasan psikologis pendidikan. Yang pertama itu psikodiagnostik, itu merupakan ilmu yang mengenai berbagai potensi yang dimiliki individu agar dapat memperlakukan sesuai dengan potensinya. Lalu yang kedua itu adalah psikologis klinis dan bimbingan psikologis. Itu adalah ilmu yang memfokuskan terhadap penganalisian dan diagnose penyakit-penyakit jiwa. Sedangkan bimbingan psikologis merupakan usaha untuk menolong seseorang yang membutuhkan bimbingan psikologis. Lalu ada psikologis perusahaan atau industri, itu mempelajari mengenai kepemimpinan dan memperbaiki lingkungan kerja untuk memperkualitaskan produksi. Dan juga yang terakhir itu adalah psikologis pendidikan, itu membantu dalam hal penyuluhan calon-calon siswa agar mengusahakan cara evaluasi yang objektif dalam bimbingan. Lalu landasan psikologis pendidikan ini sebagai ilmu pengetahuan itu apa sih? Jadi itu dapat memberikan informasi yang dapat diperiksa kebenarannya. Data-data penelitian ini dapat diukur kembali dalam kondisi
yang dapat memberikan hasil relatif sama. Sebagai ilmu pengetahuan psikologis, memiliki beberapa metode penelitian untuk mencari dan membuktikan data. Metode landasan psikologis pendidikan dapat dipahami dengan melihat beberapa pembagiannya. Di antaranya itu, yang pertama, metode eksperimen laboratoris, yang kedua, metode observasi, yang ketiga, metode survei, yang keempat adalah metode tes, yang terakhir metode riwayat kasus. Lalu, apa sih manfaat landasan psikologis pendidikan itu? Manfaatnya yaitu dapat memahami perbedaan pada siswa, terciptanya pembelajaran yang kondusif, memilih strategi pembelajaran yang tepat, memberikan bimbingan kepada siswa, dan yang terakhir adalah memotivasi belajar. Sekian presentasi dari saya memiliki pantun 1. Upin Ipin makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Dah.